Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa BBS TV dan juga hadirin yang ada di Gedung Serbaguna pada hari ini. Senang sekali rasanya saya Ninda Aprilia bisa kembali hadir di hadapan Anda dalam talkshow program KIE Percepatan Penurunan Stunting pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 di Gedung Serbaguna Desa Ndayeng, Kecamatan Ringerejo, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya sudah bersama dengan ketiga narasumber yang akan memberikan edukasi terhadap stunting, topik kita yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu Bapak Nur Hadi SPD, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kabarnya baik Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Ibu Dr. Anda Sofia Hanik MM selaku Koordinator Admin Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kabarnya baik ya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja, bisa ketemu warga Desa Ndayeng. Alhamdulillah. Yang ketiga ada Ibu Dr. Anda S. Dewi Pregiwasari MM, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam acara promosi KIE program Bangga Kencana. Iya, kabarnya baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tak lupa juga saya juga sapa hadirin yang ada di Gedung Serbaguna pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Semangat. Alhamdulillah. Kabarnya baik semuanya? Alhamdulillah. Saya juga sapa pemirsa BBS TV yang ada di rumah, selamat pagi juga. Hari ini kita akan talkshow program KIE Percepatan Penurunan Stunting, dan pada hari ini kita mengangkat tema peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Akhir-akhir ini memang kita sering mendengar stunting, sering sekali edukasi stunting ini dilakukan. Lalu apa sih stunting itu? Pasti semuanya juga penasaran. Ada yang belum tahu, ada juga yang sudah tahu, ya kan? Nah, stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis. Maka dari itu kita sama-sama untuk berpartisipasi dan kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk penurunan stunting ini agar penerus bangsa, anak-anak kita nanti tumbuh dengan sehat, cerdas, dan berkualitas. Langsung saja kita berbincang-bincang bersama dengan Bapak Nur Hadi. Yang pertama, Bapak Nur Hadi, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat ini terkait respon terhadap program pemerintah yaitu penurunan stunting? Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi pemirsa BBS TV yang ada di rumah, dan juga selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kegiatan sosialisasi bersama dengan BKKBN dan Komisi 9 DPR RI, utamanya terkait penurunan stunting sudah lengkap. Ada Pak Kades Ndayeng, Pak Camat Ringerejo, ada perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kediri dan juga BKKBN Provinsi. Saya kira pemerintah sudah sangat-sangat serius dalam memberikan atensinya kepada khususnya program penurunan stunting, Pak. Pak Presiden Jokowi dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 memberikan target 2024 nanti secara nasional ya, secara nasional stunting itu wajib turun sampai 14%. Kalau sekarang masih di atas 20% ya Pak ya. Saya kira upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sudah real dilaksanakan. Salah satu contoh adalah kita sebagai anggota DPR RI menjalankan fungsi pengawasan. Saya upayakan selalu hadir kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini agar masyarakat tahu betapa penting sekali program penurunan stunting itu. Stunting itu juga keterkaitan dengan
harkat dan martabat bangsa, dengan harga diri bangsa. Kenapa bisa demikian? Karena bangsa yang maju, bangsa yang besar, bangsa yang kaya dan sejahtera itu adalah dengan memiliki SDM yang unggul, ya, SDM yang unggul, yang berkualitas. Nah, mana mungkin Indonesia ini menjadi negara yang besar dan maju, sejahtera apabila dari SDM-nya itu ada kendala. Salah satu kendalanya adalah sebagian itu tidak memenuhi kriteria SDM unggul karena ada kasus stunting gitu ya. Jadi stunting itu bukan hanya ketika bayi stunting terus setelah itu nanti umur balita 6 tahun 7 tahun itu nanti bisa disembuhkan, kan nggak bisa seperti itu. Justru stunting itu tidak bisa disembuhkan, yang bisa itu dicegah. Nah, mencegah itu awalnya kita mulai dari sekarang ya. Pemerintah tidak hanya dari pemerintah pusat yang dalam hal ini BKKBN, tetapi juga dari provinsi, dari pemerintah kabupaten dan kota, semua bahu-membahu dalam rangka menurunkan angka stunting ini. Pesan saya, kita melibatkan sebanyak-banyaknya tokoh masyarakat ya, selain pemerintah desa, Pak Camat, tokoh-tokoh seperti ulama itu Mbak ya. Yang kemarin saya sempat ke Bondowoso itu ada kendala di sana, pernikahan dini itu kasusnya cukup lumayan tinggi dan itu adanya di kalangan pondok pesantren. Nah, kita perlu juga melakukan sosialisasi silaturahmi ke beliau-beliau, ke para alim ulama agar mendorong program stunting ini bisa sukses gitu Mbak. Terima kasih Bapak Nur Hadi. Pemirsa BBS TV yang ada di rumah dan juga hadirin yang ada di sini, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan narasumber kita. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan Talkshow program KIE Percepatan Penurunan Stunting. Terima kasih ini untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, masih semangat ya? Masih, iya. Memang penurunan stunting ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, harus juga dengan dukungan masyarakat. Maka masyarakat Desa Ndeyeng ini apakah sudah siap mendukung program pemerintah? Siap? Kurang kompak siap? Siap, alhamdulillah siap Bapak Nur Hadi. Baik, mari kita lanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Ibu Dr. Anda Sofia Hani. Ibu, ini terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya percepatan stunting ini di wilayah Jawa Timur sendiri? Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, BKKBN itu dalam rangka penurunan stunting yang tadi sudah disampaikan Pak Nur, bahwa di Indonesia itu angka prevalensi stuntingnya adalah 24,5%.
atau kalau dilihat adalah dari 4 balita yang lahir itu adalah 1 yang stunting. Untuk kondisi Jawa Timur bagaimana? Sama, hampir mendekati, yaitu 23,5%. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan, Kediri luar biasa, angka prevalensi stuntingnya adalah 18%, seperti itu ya. Dan ini diharapkan adalah nantinya tahun 2024 itu zero, tidak ada penambahan lagi balita yang stunting. Oleh karena itu BKKBN mempunyai program di lapangan mulai tingkat nasional sampai di level desa itu sudah ada tim percepatan penurunan stunting. Kalau di kabupaten diketuai oleh pengarahnya Pak Bupati, di kecamatan Pak Camat, di level desa adalah Pak Kepala Desa. Nah, selanjutnya di tingkat lapangan kita namanya punya tim pendamping keluarga. Ini untuk mencegah jangan ada lagi balita yang lahir dalam kondisi stunting. Tim pendamping keluarga terdiri dari siapa? Dari tim penggerak PKK, dari unsur bidan, dari kader KB. Tugasnya apa? Supaya tidak ada lagi balita yang stunting, yaitu mendampingi calon pengantin, mendampingi ibu hamil, mendampingi ibu pasca salin, mendampingi keluarga yang mempunyai baduta dan balita. Baduta itu bayi di bawah usia 2 tahun, kalau balita bayi di bawah usia 5 tahun. Nah, calon pengantin ini kenapa harus didampingi? Karena apa? Jangan sampai calon pengantin baik laki-laki dan perempuan ini kalau menikah kan ingin punya anak ya, nggak ada orang menikah tidak ingin punya anak, harus disiapkan dulu sebelum menikah. Paling tidak calon pengantin itu wajib periksa kesehatannya di puskesmas. Diperiksa apanya? Tinggi berat badannya, lingkar lengannya tidak boleh di bawah 23,5. Terus dilihat HB-nya, jangan sampai anemi. Oleh karena itu tim pendamping keluarga di lapangan punya alat untuk mendeteksi itu namanya LCMIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Nah, ini perlu dari peran masyarakat. Kalau masyarakat itu kalau menikah diharapkan datang ke Pak KUA izin menikah, selain itu juga download aplikasi LCMIL supaya diketahui 2 bulan sebelum nikah ini apakah memang sudah sehat benar kalau nanti ingin punya anak. Karena apa? Kalau nanti yang perempuan itu lengan-lengannya tadi hanya di bawah 23,5, kemungkinan nanti bisa melahirkan anak yang stunting. Untuk bapaknya kalau menikah ya, untuk yang laki kalau menikah kan ingin punya anak ya. Nah, sebaiknya apa? Tunda dulu untuk tidak merokok selama 2 bulan sebelum nikah. Baik, terima kasih Ibu Sofia Hanik. Sangat jelas sekali ya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sofia Hanik terkait bagaimana peran masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, yaitu dengan mengurangi pernikahan dini juga. Terus juga harus benar-benar disiapkan apabila mau menikah atau mau membina rumah tangga, harus benar-benar siap secara mental juga. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada siang hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Terima kasih pemirsa BBS TV, masih bersama dengan Talkshow program KIE Percepatan Penurunan Stunting. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ngantuk? Ada enggak? Enggak, masih semangat ya berarti? Udah siap dengerin perbincangan saya dengan narasumber selanjutnya? Enggak ngantuk beneran loh ya? Oke, silakan disimak perbincangan saya dengan narasumber selanjutnya dan silakan disiapkan pertanyaannya. Nanti saya akan kasih 2 kuota buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya kepada narasumber kita. Nanti insya Allah akan dikasih hadiah yang mau bertanya. Mau hadiah? Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi, ini terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu penurunan stunting. Bagaimana tanggapan masyarakat khususnya di Kabupaten Kediri sendiri terkait upaya percepatan penurunan stunting? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, ini ada visi misi Mas Bub. Salah satu visi misinya adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter, nasionalis, religius, dan sejahtera. Percepatan penurunan stunting ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan Kabupaten Kediri sejahtera menurut saya. Bagaimana respon masyarakat terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kediri? Alhamdulillah kami dalam hal ini aparat pemerintah bersama-sama masyarakat siap mewujudkan Kediri one digit stunting ya, sesuai dengan arahan Mas Bub, yaitu di tahun 2024. Alhamdulillah kalau bisa zero stunting. Saya melihat kerjasama antar sektor di Kabupaten Kediri, antar OPD ini luar biasa. Semua bekerja bersama-sama demi terwujudnya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kediri. Kemudian respon masyarakat seperti apa? Saya melihat luar biasa. Luar biasanya begini. Sorry Mas Buna. Oke. Luar biasanya begini, di Kabupaten Kediri ini, khususnya nih yang saya melihat di Kecamatan Ringin-Rejo ini, tidak hanya dari pemerintah saja yang bergerak untuk percepatan penurunan stunting, tidak hanya dari aparat desa saja, tetapi partisipasi masyarakat dalam percepatan penurunan stunting ini juga luar biasa. Salah satu contohnya ya, saya kemarin itu sempat menjadi tim juri untuk lomba Kampung KB kreatif dan inovatif dalam percepatan penurunan stunting. Ada kegiatan masyarakat yang namanya Jumat Berkah, dan ternyata itu bukan hanya di desa yang waktu itu saya nilai, tetapi di Dayeng pun ini Jumat Berkahnya sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk masyarakat desa Dayeng. Ya, artinya begini, bahwa upaya percepatan penurunan stunting itu tidak hanya dari aparat desa, tetapi dari masyarakat. Saya lihat tidak hanya dari masyarakat yang ekonominya bagus saja, tetapi masyarakat yang menengah ke bawah pun ikut berpartisipasi bersama-sama berupaya untuk percepatan penurunan stunting, yaitu dengan cara menyumbang apa yang beliau-beliau punya untuk disumbangkan dalam bentuk Jumat Berkah itu ya. Kalau di Dayeng namanya apa? Cantelan juga. Ya, cantelan. Jadi ada beberapa titik begitu di desa Dayeng ini dan beberapa desa di Ringin-Rejo. Memang masyarakat Kecamatan Ringin-Rejo ini luar biasa. Kerjasamanya bagus, kegotong royongannya juga luar biasa. Jadi begitu. Jadi setiap Jumat, sepanjang hari Jumat itu, semua masyarakat yang misalnya mempunyai telur ya, sebagai penguasa telur, punya telur, yang sayur-sayuran, kemudian protein nabati, katakanlah misalnya bakul tahu kayak begitu, mereka secara sukarela menyumbangkan apa yang beliau-beliau punya
itu untuk dibagikan kepada masyarakat. Uniknya itu di cantelan sayur itu semua boleh ngambil, ya boleh ngambil juga boleh menitipkan. Alhamdulillah sekali upaya-upaya itu atau kegiatan Jumat Berkah itu adalah merupakan salah satu upaya juga untuk percepatan penurunan stunting. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali ya respon masyarakat yang sangat luar biasa. Ini insya Allah nanti kedepannya kalau masyarakat terus mendukung program pemerintah untuk penurunan stunting ini, insya Allah nanti di Kabupaten Kediri bisa zero stunting ya Bu ya, amin. Siap untuk zero stunting? Ini para ibu-ibu, alhamdulillah. Berarti harus siap terus untuk mendukung pemerintah ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kira-kira saya mau tanya, ada yang belum menikah yang hadir di sini? Ada, oke. Kalau mau menikah benar-benar harus ini ya, apa tuh mentalnya harus dipersiapkan, semuanya dipersiapkan. Terus juga ikut edukasi sebelum pernikahan agar nanti keluarganya selain sakinah, mawaddah warahmah, nanti keturunannya juga sehat, cerdas dan berkualitas. Pengen punya anak yang cerdas kan ibu-ibu, bapak-bapak? Nah baik, makanya mari sama-sama kita mendukung program pemerintah. Kalau begitu nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Terima kasih pemirsa BBS TV yang ada di rumah dan juga bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Gedung Serbaguna pada hari ini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada 2 orang untuk bertanya kepada ketiga narasumber kita terkait topik yang kita bahas pada hari ini. Dan alhamdulillah saya sudah punya 2 orang di sini di depan saya. Nanti akan bertanya satu persatu dan akan dijawab oleh narasumber kita. Yang pertama mungkin Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Ibu Binti Solekah dari Desa Ndeyeng. Saya mau bertanya pada Pak Nur. Tadi sudah didawuhkan Pak Nur nggih, katanya salah satu penyebab stunting adalah sanitasi yang kurang layak. Iya, Pak. Terus sebenarnya di desa itu sanitasinya sudah layak, sudah punya toilet. Tapi bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat yang berada di pinggiran kali, Pak, yang masih suka BAB di sungai, padahal dia punya toilet, katanya lek mboten dikom mboten medal ngoten lho Pak. Pripun cara mengedukasi mereka yang masih SDM-nya mungkin masih rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Oke, silakan bisa duduk kembali dan bisa dijawab. Tadi pertanyaannya untuk langsung Pak Nur gitu. Silakan Pak Nur. Iya Bu, nanti Bu Hani mungkin bisa menambah ya Bu Sofiani. Kalau dari saya dari sisi kesehatan ya memang kurang bagus Bu kalau kita buang air besar di sungai, nggih. Pertama pasti ya sungainya juga tercemar kan gitu nggih. Jadi kurang bersih. Apalagi kalau sungainya itu mungkin juga ada yang memerlukan airnya untuk kebutuhan mencuci. Nah, ini juga akan merugikan orang lain, nggih. Mungkin dari sisi kesehatan nanti Bu Sufihani yang akan menjelaskan. Di sisi lain umpama tiang pinggir kali didendeni mengke lek BAB teng sungai mengke enten boyone ngoten ngandel mboten nggih. Mboten enten Pak Nur teng Ndeyeng boyo entene buaya darat.
Nggih, monggo Bu Hani. Nggih, Bu, terima kasih. Jadi memang merubah perilaku masyarakat itu tidak mudah. Sulit merubah perilaku yang sudah menjadi budaya. Oleh karena itu saya titip kader-kader ini harus tetap menyampaikan bahwa kalau membuang air yang tadi tidak punya jamban itu perlu disosialisasikan untuk bisa punya jamban. Tetapi bagaimana caranya? Mungkin Ibu sebagai kadernya tim pendamping keluarga atau kader KB bisa melakukan pendataan karena program pemerintah banyak. Misalnya untuk jambanisasi ini dari Dinas Kesehatan juga ada programnya, Bu. Dari Dinas Kementerian PUPR juga ada programnya. Mungkin perlu membantu pemerintah desa menyampaikan di siapa-siapa sih yang sebenarnya belum punya jamban yang layak itu. Nah, nanti data itu bisa disampaikan ke kepala desa. Nanti mungkin Bapak Kepala Desa akan menyampaikan ke level kecamatan, level kabupaten. Karena program Dinas Kesehatan itu untuk DM luar biasa. Kemarin kami juga mendampingi untuk membantu daerah yang kemiskinan ekstrim. Kementerian PUPR itu juga membantu. Kemarin kami mendampingi itu di daerah Madura, Kediri masuk ya? Nah, Kediri ini masuk, Bu. Jadi pemerintah ini punya program. Jadi penurunan stunting itu tidak hanya dijalankan oleh BKKBN. Semua kementerian terlibat. Misalnya ada keluarga yang berisiko stunting. Nanti Dinas Sosial punya bantuan bisa disalurkan ke keluarga itu. Dinas PUPR punya program jambanisasi. Nah, nanti dicatat aja di data. Disitulah fungsi tim pendamping keluarga ikut melakukan pendataan masyarakat yang belum punya jamban supaya nanti bisa mendapat bantuan dari kementerian lain. Bisa kan tim percepatan penurunan stunting itu kan ada di level desa, kecamatan, kabupaten seperti itu, sehingga paling tidak nanti masalah jambanisasi ini bisa diselesaikan oleh level sampai di level kabupaten kota. Mungkin nanti ada dari Kementerian PUPR yang menyelesaikan. Kemarin kami di Malang juga seperti itu. Daerah Pujon itu banyak masyarakatnya itu masih buang air karena lahannya pegunungan ya, sembarangan, tidak punya jamban. Akhirnya ada bantuan jambanisasi yang luar biasa dari Dinas Kesehatan. Mungkin itu saya titip supaya apa, masalah jamban ini menjadi tanggung jawab kementerian yang lainnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik. Nah, ini mungkin Oh iya, Ibu Dewi, silakan. Baik, saya menambahkan sedikit seperti yang disampaikan oleh Bu Hani tadi bahwa merubah kebiasaan masyarakat itu kadang agak sulit. Itu memang harus secara terus-menerus. Jadi kita, maksud saya pemerintah desa dalam hal ini bersama masyarakat yang sadar akan itu, mari kita bersama-sama terus mendengungkan, memberi KIE ya, kita komunikasi, informasi dan edukasi, mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi salah satunya untuk tidak buang hajat di sungai. Kalau perlu nih di sungai tersebut, di seputaran sungai itu kasih apa namanya ya, kayak banner apa semacam itu, apa sih bahaya kalau misalnya kita BAB di sungai, di setiap sudut-sudut yang kiranya itu jadi tempatnya masyarakat berkumpul, kasih informasi tentang bahaya BAB di sungai dan sebagainya. Jadi memang kalau kita pemerintah desa saja yang bekerja memang tidak bisa, tapi ayo semua menyadarkan masyarakat itu memang harus terus-menerus. Kebetulan pemerintah Kabupaten Kediri juga dalam hal ini tim penggerak PKK sudah meluncurkan yang namanya Srikandi Biru. Walaupun Srikandi Biru itu khususan untuk Ibu Resti ya, pendampingan Ibu Resti, ini bisa kita gunakan untuk selalu mengedukasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih sehat supaya tidak membuang hajat di sungai. Kemudian langkah yang kedua tadi seperti yang disampaikan Ibu Hani, bahwa coba didata Bu, Pak Kades, mungkin berapa sih masyarakat atau
keluarga di Desa Dayeng ini yang belum punya jamban. Coba didata, ada berapa? Kemudian mungkin itu bisa menjadi prioritas, Pak, prioritas dalam pembangunan di desa. Barangkali bisa menggunakan dana desa dan sebagainya. Kalau tidak, mungkin nanti kita buat proposal untuk disampaikan ke pemerintah Kabupaten Kediri melalui PUPR. Lah barangkali nanti dengan proposal tersebut nanti mudah-mudahan kita nanti bisa didengar dan ada bantuan. Terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya pada hari ini. Usai sudah talkshow kita pada hari ini, ya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu juga. Semoga talkshow kita pada hari ini memberikan manfaat yang baik bagi kita semuanya, dan semoga nanti Kabupaten Kediri kedepannya bisa zero stunting. Sebelum saya pamit, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Nur Hadi, terima kasih Ibu Sofia Hani juga terima kasih, dan Ibu Dewi terima kasih. Tak lupa juga Bapak-bapak Ibu-ibu yang ada di sini terima kasih, dan pemirsa BBS TV yang ada di rumah dimanapun berada yang sudah setia bersama dengan kami. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata selama saya memandu talkshow pada hari ini. Saya Ninda Aprilia beserta kerabat yang bekerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.